Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi ababi rahmatik sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bi sari'i ighathatik. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال الشيخ أبو يزيد البسطامي نفع الله به: Lau badadil khalqi min an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzarratan lam yakun laha ma dunal arsy uluwi qadrih. Faman dunahu la yutiku hamla dzarratin min asrarih. Fallaha Allah ya akhi ta'allaq bihi wa aktsiris salata alaihi lailan wa nahara sirran wa jihara. Wa tasharraf bi dzikrihi wal intisab ilaihi wa hubbi sunnati wa ashabi wa ahli baitihi wa qarabati wa syafaqati ala sairi ummatihi wa nasiha lil kulli fa hadhihi min haqqihi wa karamatihi wa biha sa'adatuka wa syarafuka wa karamatuk. Wa min ahsanil kutub huna kitab asy-syifa fi huquqil mustafa lil qadhi Iyad rahimahullah fa alayka bi mutala'atihi walillahi daru man qala syi'ran wa la in madahtu Muhammadan bi qasidati falagat madahtum qasidati min Muhammadi. Di pertemuan yang lalu dinyatakan dan ditegaskan bahwa tidak ada seseorang yang mengenal Allah kecuali lewat mengenalnya, yaitu Nabi Muhammad. Tidak dimuliakan seseorang daripada makhluk kecuali sebab kemuliaannya. Dan itu amat dirasakan khususnya kepada umatnya Nabi Muhammad. Khususnya. Secara umum semua makhluknya Allah. Secara khusus umatnya. Dan itu sudah kita sampaikan bagaimana Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, seperti yang disampaikan dalam Maulid Ad-Diba, diselamatkan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kedudukan yang tinggi, diterima taubatnya, diselamatkan dari murkanya musuh-musuhnya, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala trik siasat di dalam menjawab kesalahan, penyimpangan daripada musuh-musuhnya. Semuanya tidak lain bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita membaca qila huwa Adam, qala Adamu bihi. Qila huwa Ibrahim, qala Ibrahimu bihi. Qila huwa Nuh, qala Nuhun bihi. Semuanya bihi, bihi, bihi. Bihi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat jelas bahwa tidak ada orang yang mengenal Allah kecuali sebabnya. Tidak ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah kecuali karenanya. Dan itu amat dirasakan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Busiri dalam qasidahnya Buhdar, bi akramil rusli kunna akramal umami. Sebab Nabi Muhammad kita dijadikan oleh Allah paling mulianya umat.
Walaupun datangnya terakhir, tapi selalu dikedepankan dalam kenikmatan dan kemuliaan. Bahkan nanti di akhirat ketika memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya nabinya yang dimasukkan surga pertama kali, umatnya pun yang dimasukkan pertama kali daripada umat-umatnya para nabi yang lainnya. Sehingga Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau berkata, "Lau bada lil khalqi minan nabi sallallahu alaihi wasallam dzarratan lam yagum laha madunal arsy li ulwi gadri." Kalau misalnya ditampakkan oleh Allah kepada makhluk sedikit aja kemuliaan Nabi Muhammad, ditampakkan ya, berarti seseorang itu bukan dengar kemuliaannya, keagungannya, kelihatan. Beda ya, dengar sama kelihatan. Kalau kita diceritakan mungkin jijik, kecelakaan, berdarah ini mungkin kita jijik ya, membayangkannya. Tapi nggak sampai yang mungkin mual, muntah, ya, parah dan sebagainya. Ya, mungkin jijik ya, sedikit mual, pusing. Ya. Tapi ketika melihat mungkin bisa sampai pingsan. Lah begitulah ketika seseorang melihat kemuliaan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Imam Abu Yazid, kalau ditampakkan sedikit aja kemuliaan, keistimewaan, keagungan Nabi Muhammad SAW, nggak akan ada yang mampu melihatnya. Apapun itu, tidak akan ada yang mampu. Alasannya liuluwi gadre, karena besarnya, tingginya kemuliaan, keistimewaannya, kecuali arsy. Selain arsy nggak mampu. Selain arsy tidak akan mampu. Arsy itu pun Allah memberinya kekuatan. Selainnya nggak ada, sudah nggak mampu. Nah, alasannya apa? Li'uluwi gadrihi, karena besarnya, agungnya kemuliaan dan keistimewaannya. Nah, karena itu famadunahu la yutiku hamla dzarratin min asrarih. Selain arsy tidak akan ada yang mampu ya, memikul ya, sedikit ya, kecilnya sir rahasia Allah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pengarang kitab ini menyampaikan kepada kita, "Fallaha Allah ya akhi ta'allaq bihi." Ayo wahai saudaraku, ya, ta'allaq bihi, ikatkan, hubungkan diri kamu dengannya. Nah, sambungkan diri kamu dengannya. Artinya apa? Kita ini sudah menjadi umatnya Nabi yang termulia. Nabi kita adalah memiliki keagungan yang sangat luar biasa besarnya. Maka ayo sambungkan diri kita dengannya. Jangan jauhkan diri kita darinya. Jadi ikatkan. Kalau sudah kita ikatkan, perkuat ikatan itu. Karena itu sebagian doanya para ulama itu mereka memohon kepada Allah, Allahumma arbutna bihi rabtan la yanhal. Ya Allah, ikatkan aku kepadanya. Yaitu kepada Nabi Muhammad. Ya, dengan ikatan la yanhal, yang tidak pernah terlepas. Ikatan yang tidak pernah terlepas. Nah, ikatan. Ya. Ini apa ya? Manusia yang bisa sangat diandalkan
daripada selainnya. Dalam segala hal tidak akan pernah sosoknya itu mengecewakan. Mengecewakan. Dan tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengecewakan umatnya dan tidak akan ia dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu gundah gelisah ketika umatnya itu merasa sedih, ketika umatnya itu teradab, tersiksa, sedih Nabi. Karena itu permohonan Nabi itu yang selalu dipanjatkan olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain adalah keselamatan, kebahagiaan umatnya. Bahkan permohonan utamanya atau bisa dikatakan kalau itu permintaan satu-satunya, itu satu-satunya yang yang diinginkan oleh Nabi dari Allah, umatnya. Ketika turun ayat fala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, Tuhanmu wahai Muhammad akan memberikan kepada kamu pemberian sampai kamu puas. Dijawab oleh Nabi, idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Kalau begitu aku nggak puas kalau ada satu umatku di dalam neraka. Tidak puas kalau ada satu umatku di dalam neraka. Bukan orang terdekatnya saja, keluarganya, istri, anaknya atau sahabatnya, tidak, umatnya. Kalau begitu aku tidak akan pernah puas kalau ada satu umatku yang ada dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengecewakan kita. Tatkala semua orang ingin mengandalkan nabi-nabi, semuanya mereka menyatakan nafsi. Ketika datang kepada Nabi Muhammad tidak pernah memikirkan hal yang lain. Siap. Tidak mengatakan jangan sekarang, nanti aja, jangan ke aku, tidak. Nabi Muhammad siap. Tidak mengecewakan. Orang datang ke sini ingin minta perlindungan, mereka nggak berani. Alasannya sama. Kenapa? Tidak pernah melihat kemarahan Allah, kemurkaan Allah, seperti kemarahan saat itu, sebelumnya dan setelahnya. Artinya apa? Kemarahan yang sangat luar biasa saat itu, sehingga mereka nggak berani. Apalagi mereka pernah memiliki kesalahan, memiliki kesalahan yang mereka menyatakan itu adalah kesalahan. Sedangkan Nabi Muhammad nggak ada. Karena itu siap Nabi Muhammad, siap. Dan itu permintaan Nabi Muhammad kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad akan meninggal, yang dipikirin Nabi Muhammad itu umatnya bagaimana nanti, bagaimana keadaan mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Israel untuk menyampaikan kepadanya, atau malaikat Jibril untuk menyampaikan kepadanya, dengan menyatakan apa? Allah tidak akan membuat kamu sedih kepada umatnya. Kamu tidak akan sedih dari umatmu. Itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini ditekankan kita ta'allaq bihi. Sambungkan diri kita dengannya. Lalu wa aktsiris shalah alaihi lailan wa nahara. Perbanyaklah sholawat kepadanya. Di waktu siang, di waktu malam. Sirran wa jihara, baik itu secara sir ataupun jihar, terang-terangan atau jelas keras.
Yang mana kita tahu salawat ini adalah salah satu perintah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah memerintahkannya, Allah pun menyampaikan dan memberikan info kepadanya bahwa memberikan info kepada kita bahwa ia dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita patut untuk bersalawat kepada Nabi ya, di waktu siang kita, di waktu malam kita, di tatkala kita sendirian ataupun di halayak umum. Ya, apalagi salawat itu satu-satu amalan yang buat kita pasti diterima ya, walaupun riaan ya, walaupun dengan riya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tasyarraf bidzikri, muliakan diri kamu dengan apa? Menyebutnya. Wal intisab ilaih, mulianya kamu dengan apa? Intisab ilaih, bernisbah kepadanya. Nah, kita ini dinisbatkan kepada siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini jangan dikotori, jangan dihinakan. Nisbah kita ini umatnya Nabi Muhammad, ini nisbah yang mulia. Nah, bangunan itu walaupun ala kadarnya, entah itu dari batu bata atau dari gubuk dan semisalnya, tapi kalau bangunan itu dinisbatkan misal jangan ke Allah, rumahnya wali fulan, kiai fulan, ini kiai besar di zamannya, kiai besar di zamannya. Rumah itu nggak mungkin dihinakan, pasti dimuliakan. Mereka nggak ngelihat rumahnya, tapi melihat siapa yang pernah tinggal di dalamnya. Mereka agungkan, mereka muliakan. Bahkan mungkin mereka ingin masuk tabarruk, mengambil berkah darinya. Itu kepada orang. Lah kalau dinisbatkan kepada Allah seperti masjid, rumahnya Allah, nisbatnya kepada Allah lebih agung lagi nih. Bukan kepada makhluk tapi al-khaliq. Sama halnya kita ini nisbahnya umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad loh. Ini nisbah yang mulia ini, jangan dihinakan. Nisbah ini jangan dihinakan ya. Dihinakan dengan apa? Dihinakan dengan segala hal yang menyakiti Nabi Muhammad. Segala hal yang menyakiti Nabi Muhammad. Wa hubbihi wa hubbi sunnati, ya, muliakan ya, diri kita ini dengan apa? Mencintainya, mencintai sunnahnya ya, mencintai para sahabatnya, mencintai ahlu baitnya, mencintai kerabatnya ya, dan kemudian sayang kepada seluruh umatnya ya, sayang kepada seluruh umatnya. Wan nasiha lil kul, dan muliakan juga apa? Dengan apa? Dengan nasihat ya, saling menasehati ya. Satu mengetahui kesalahan yang lain, maka satu ini nasihati yang lain. Yang lain mengetahui kesalahan yang satu, nasihati yang satu itu ya. Wan nasiha lil kul ya. Fahadhi min haqqi wa karamati, dan ini termasuk apa? Menjalankan apa yang harus kita jalankan dalam kemuliaan Nabi Muhammad dan haknya. Nah, itu ibaratnya termasuk tanda jasa terima kasih kita atas jasa Nabi Muhammad dan tanda kita menjalankan kemuliaan Nabi Muhammad pada kita. Lah dengannya sa'adatuka wa syarafuka wa karamatuk, dengannya kamu akan mendapatkan keberuntungan, kemuliaan dan keistimewaan. Dan paling bagusnya kitab yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad dan juga tentang haknya umat yang harus ia jalankan untuk Nabi Muhammad, itu kitab Asy-Syifa fi Hugugil Mustafa
kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa karangan daripada Imam Qadhiyat. Kita diperintahkan untuk apa? Bimutalaatihi, menelaahnya, membaca, memahami, mempelajarinya. Sampai dikatakan dalam sebuah syair, walain madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi Muhammadi. Jika aku memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, hakikatnya aku puji qasidahku dengan demi Muhammad. Jadi bukan aku memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, tapi qasidahku terpuji karena Nabi Muhammad. Terbalik. Karena itu sering yang kita dengar itu ma madahtu qasidati bi Muhammadin walakin madahtu Muhammadan ma madahtu ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammadi. Jadi intinya apa? Qasidahku yang terpuji karena Nabi Muhammad, bukan aku memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku. Karena apa? Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hubungan kita dengan Nabi Muhammad tersambung, dan mudah-mudahan hubungan yang tersambung ini semakin kuat, semakin erat, dan tidak terlepas sampai akhir hayat kita, sampai kita bertemu dengannya nanti di haud, di telaganya, dan dikumpulkan oleh Allah bersamanya di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.